Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama dapur keluarga Mama Resya. Kali ini saya membuat roti isi ayam dengan metode tanpa ulen, tanpa mixer, tapi hasil rotinya sangat empuk, sangat lembut, cocok sekali buat ide jualan ataupun bisa dititip di warung-warung ya. Ini sangat lembut, berserat halus, pokoknya wajib dicoba bagi pemula yang males ngulen, karena ini tanpa ulen ya. Mau tahu caranya? Simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah, kemudian kita masukkan 150 ml air hangat kuku, 6 gram ragi instan, 40 gram gula pasir, dan 1 butir telur utuh. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur merata dan gulanya larut. Nah, ini setelah tercampur merata dan gulanya larut, kemudian ini kita diamkan kurang lebih 10 menit. Tunggu sampai berbuih untuk mengetahui raginya masih aktif atau tidak. Nah, ini adonannya sudah berbuih ya, berarti tandanya raginya masih aktif. Kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu, saya pakai protein tinggi, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok makan SP. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini setelah tercampur merata, kemudian kita tambahkan 40 gram butter. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Ini tidak usah kita ulen, cukup kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata ya. Ini cukup seperti ini saja. Kemudian ini mau kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Tutup dengan kain lap bersih, tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Ini masih kita proofing yang pertama ya. Nah, ini setelah mengembang 2 kali lipat, kemudian ini kita kempiskan adonannya ya, karena ini adonannya masih sedikit kasar, sambil kita aduk-aduk pakai tangan sampai adonannya halus ya. Tidak usah pakai tenaga terlalu kuat, cukup diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya halus. Nah, ini cukup seperti ini saja ya. Ini adonannya sudah lebih halus. Kemudian ini kita bulatkan kembali dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit lagi. Tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Tutup dengan kain lap bersih kembali agar adonannya tetap lembab. Nah, ini sambil menunggu adonannya mengembang, di sini saya sudah siapkan ayam yang sudah saya rebus dan saya potong-potong kecil-kecil. Kemudian ini biar lebih halus mau saya chopper. Nah, ini setelah sudah saya chopper, ini hasil ayamnya sudah lebih halus ya. Ini cukup seperti ini saja. Kemudian ini mau kita taruh kembali ke dalam wadah atau mangkok. Nah, kemudian di sini saya tambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Maaf ya, ini tadi bawang putih bubuknya basah, tapi tidak apa-apa. Setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan saus cabai atau sesuaikan selera teman-teman, 4 sendok makan mayones atau sesuaikan selera masing-masing. Kemudian ini kita aduk semuanya sampai tercampur merata.
Nah, setelah semuanya isiannya tercampur merata seperti ini, dan yang terakhir kita tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil. Aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian isiannya kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kurang lebih 30 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Ini siap buat kita bentuk. Kemudian ini adonannya kita taruh di alas kerja. Nah, ini adonannya sedikit lembek, teman-teman tidak usah khawatir. Tangan kita bisa olesi dengan sedikit minyak biar tidak lengket di tangan ya. Dan ini kita kempiskan adonannya sampai benar-benar kempis. Nah, setelah adonannya kempis, kemudian kita bulatkan kembali dan kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ini saya potong ukurannya sedikit agak kecil biar menjadi banyak ya. Nah, ini setelah adonannya sudah kita bagi menjadi beberapa bagian, kemudian ini kita bulatkan kembali dan ini kita rounding sampai benar-benar bulat dan permukaannya mulus ya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai adonannya habis. Nah, ini adonannya setelah selesai kita bulatkan semuanya. Ini mau kita tutup kembali dengan kain lap. Tunggu sampai kurang lebih 15 menit baru kita bisa bentuk. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit ini sudah sedikit mengembang. Kemudian kita ambil satu adonan yang paling pertama kita bulatkan ya. Dan jangan lupa yang lain kita tutup kembali biar adonannya tetap lembab. Nah, kemudian kita kasih sedikit tepung terigu di bagian permukaannya biar saat kita pipihkan pakai rolling pin tidak lengket di rolling pin ya. Ini kita tipiskan memanjang seperti ini. Nah, setelah pipih seperti ini, kemudian pinggirannya sedikit kita tipiskan kembali pakai jari ya. Kemudian kita isi dengan isian ayam yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita isi secukupnya saja ya. Ini saya isi kurang lebih 1 sendok makan dan sedikit kita panjangkan ya, karena kita mau bentuk rotinya bentuknya memanjang. Setelah itu kita lipat seperti di dalam video ya. Nah, sambil kita tekan di bagian tengahnya biar dia lebih merekat dan kita gulung ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian bagian pinggirannya kita rapatkan sambil kita cubit-cubit seperti ini ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Kemudian ini kita taruh di dalam loyang dan jangan lupa loyangnya kita olesi dengan sedikit margarin biar saat nanti kita sudah panggang dia tidak lengket di loyang. Lakukan sampai adonannya habis. Nah, ini setelah kita bentuk semuanya seperti ini tadi kurang lebih jadi 14 biji roti isi ayam ya. Kemudian ini mau kita diamkan kembali sampai mengembang dan kita tutup dengan kain lap bersih biar permukaannya tetap lembab. Nah, ini setelah kurang lebih 30 menit ini adonannya sudah mengembang sempurna ya. Kemudian ini mau kita olesi dengan susu cair. Nah, setelah kita olesi dengan susu cair, kemudian ini kita kasih topping saus ya. Ini saya kasih toppingnya seperti ini ya, atau teman-teman mau dikasih topping bentuk yang lain terserah ya. Nah, setelah semuanya kita kasih topping saus, kemudian kita tambahkan topping oregano di bagian atasnya ya, biar rotinya itu lebih wangi dan enak.
Nah, ini setelah selesai kita kasih topping, ini siap buat kita panggang. Di sini tadi saya sudah panaskan oven 10 menit sebelum adonannya kita kasih masuk, dan ini adonannya siap buat kita masukkan ya. Di sini mau saya panggang di suhu api sedang cenderung besar ya, karena saya pakai oven tangkring, atau sesuaikan oven teman-teman masing-masing. Ini saya oven selama kurang lebih 15 menit, tunggu sampai rotinya masak baru kita bisa angkat. Nah, di sini rotinya sudah saya angkat dan sudah masak. Ini selagi masih panas langsung saya olesi dengan sedikit margarin biar hasilnya itu lebih glowing dan rotinya tetap lembab. Nah, ini teman-teman, hasil rotinya sudah jadi semuanya ya. Ini sudah saya taruh di rak pendingin dan ini rotinya sudah dingin. Ini siap buat kita kemas di dalam plastik. Nah, ini teman-teman, rotinya sudah saya masukkan ke dalam plastik semuanya ya. Itu ada yang satu polos itu isiannya coklat karena isian ayamnya tadi sudah habis. Ini meski adonannya tanpa ulen, tapi hasilnya rotinya sangat empuk, sangat lembut, sangat cocok sekali buat ide jualan ataupun buat isian box. Ini juga sangat bisa ya. Ini bisa juga dijual di sekolah-sekolah, dititip di warung-warung juga, ini sangat cocok sekali ya. Sekarang kita mau lihat hasil dari rotinya ya. Nah, ini teman-teman, ini kelihatan kalau rotinya itu sangat empuk, sangat lembut. Ternyata dengan tambahan SP, roti ini tetap menghasilkan roti yang sangat lembut dan empuk. Ini seratnya juga halus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan kalau seratnya itu sangat halus ya, dan rotinya sangat empuk. Kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, pokoknya ini wajib dicoba, apalagi bagi pemula. Ini adonannya sudah tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa susu. Pokoknya ini ekonomis dan recommended. Terima kasih, cukup sampai di sini video kami. Semoga video kami bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Tunggu video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.